Halo saudara, senang sekali bertemu saudara di program online hari ini. Seperti biasa, harapan saya saudara senantiasa di dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami, memelihara kami, sehingga yang terbaik selalu Tuhan berikan buat kami semua. Dan bila pada hari ini kembali kami Tuhan berikan waktu yang baik untuk kami menggali, kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu urapi mulut bibir hamba-Mu ini, supaya segala sesuatu yang mengalir lewat mulut ini merupakan bagian kebenaran firman Tuhan. Dan berkati setiap telinga mendengar, siapapun mereka, dimanapun mereka. Mereka boleh menikmati penyegaran ini, mereka boleh didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah Holy Wings, nasibmu kini. Holy Wings, nasibmu kini. Holy Wings, sebuah nama yang lagi viral hari ini, yang lagi ramai dibicarakan di Indonesia. Ya, bicara Holy Wings, nasibmu kini. Bicara nasib, saya pernah mengulas di dalam tema renungan saya beberapa waktu yang lalu. Nasibmu di tahun 2022, saya sudah bicara tentang nasib itu. Saya bicara tentang takdir itu secara perspektif iman Kristen. Nasib itu berarti bicara sowing and reaping. Nasib itu bicara you get what you pay. Berarti apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Apa yang kau putuskan kau bertindak, itu yang bakal kau tuai. Itulah nasibmu. Ujung daripada hasil taburanmu, itulah nasib saudara dan saya. Ya. Nah, Holy Wings, siapa Holy Wings? Saya cari tahu Holy Wings itu adalah sebuah grup usaha yang punya 3 jenis bidang, bar, klub, dan restoran. Holy Wings didirikan oleh sebuah PT yang saya singkat PT ABG. PT Aneka Bintang Gading, yang berdiri pada tahun 2014, ya, oleh 2 orang muda, 2 orang entrepreneur, ya. Lalu kemasukan 2 orang public figure yang terkenal di Indonesia. Nah, selain bisnis food and beverage, ya, Holy Wings ini juga dipakai dengan tujuan untuk tongkrongan, tempat nongkrongnya orang-orang milenial, kaum milenial. Nah, belakang hari ini, Holy Wings ini, tim daripada Holy Wings ini, khususnya tim pemasarannya, tim marketingnya, itu membuat sebuah konsep promosi. Nah, ini rupanya titik persoalannya muncul dari sini. Ya, mereka membuat konsep promosi dengan kata dicari orang-orang yang bernama Muhammad dan Maria. Ya. Orang yang pakai nama Muhammad dan Maria itu diharapkan datang di Holy Wings. Mereka akan mendapat minuman Gordon's Dry Gin dan Gordon's Pink. Minuman alkohol secara gratis, free. Nah, jadi mereka mengundang sekali lagi 2 nama, Muhammad dan Maria. Diberi minuman alkohol secara gratis. Dan ini ternyata membuahkan sesuatu yang fatal sekali. Ya, mereka tim marketing ini rupanya tidak punya sensitivitas. Mereka, saya percaya, orang-orang kreatif tapi kehilangan sensitivitas. Ya. Kreatif yes, tapi tidak sensitif. Mereka tidak sensitif terhadap bahaya bahasa isu-isu sara. Akibatnya apa? Akibatnya mereka terakhir dituduh sebagai perusahaan ini penistaan agama. Fatal sekali, saudara. Mereka berhasil membuat atensi, mereka berhasil menarik perhatian masyarakat
Masyarakat semua tertuju kepada Holy Wings, tapi atensi ini atensi yang buruk, atensi yang merusak brand Holy Wings. Jadi akibatnya apa? Brand Holy Wings fragile. Ya, brand Holy Wings ini, ingat ya, membangun brand itu sebuah perjuangan. Membangun brand itu membutuhkan proses. Tapi proses yang membuahkan brand baik ini ternyata tumbang, hancur seketika sekejap. Hanya karena sebuah kesalahan fatal. Ya apa? Saya anggap tim ini kehilangan hikmat dan marifat ya di dalam membuat rancangan itu. Akibatnya apa? 6 orang ditahan. Siapa mereka itu? Saya lihat di situ ada direktur kreatif, ada head team promotion, ada desain promo, ada admin media sosial, ada admin tim promo, ada social media officer. Rata-rata mereka ini orang muda. Saya lihat usia antara 22, 25, 27, dan paling tua 36. Sayang kan? Ya, sayang. Mereka sekali lagi kreatif tapi tidak sensitif. Sehingga mereka terjerat masuk di dalam persoalan besar. Akhir cerita hari ini mereka itu 12 tempat Holy Wings di Jakarta sudah dicabut izin mereka. Tutuplah mereka, yang mengorbankan dampaknya kepada lebih kurang 3.000 karyawan dirumahkan. Sedih ya, sedih sekali. Nah, saudaraku, tentu saya tidak membahas hari ini tentang perusahaan yang namanya Holy Wings saja, tetapi saya belajar di balik peristiwa ini ada sesuatu hal yang kita patut pelajari. Patut jadi pengalaman pribadi kita, harus hati-hati, harus sangat hati-hati. Di balik peristiwa Holy Wings ini ada apa? Ini terjadi, saudara, karena sesuatu hal. Yes, sesuatu hal. Saudara ingat, ada peribahasa mengatakan, mulutmu harimaumu. Mulut harimau. Artinya apa? Harimau ini bisa memakan diri kita. Makan diri kita sendiri. Bahkan istilah yang baru dikatakan bahwa jarimu harimaumu. Jarimu harimaumu. Jari ini kan dekat sekali dengan gadget. Tiap hari, hati-hati. Ini jari bisa menjadi harimau, bisa menjadi makan kita sendiri. Holy Wings ini akibat kesalahan apa? Ungkapan verbal. Ungkapan verbal itu yang lisan apapun tertulis ya. Dan rupanya ini ungkapan verbal, ungkapan yang tertulis di media sosial yang ternyata mengungkit sebuah masalah besar yang menjadikan perkara ini besar. Inilah yang saya sebut ungkapan yang sembrono, ungkapan yang tidak hati-hati, ungkapan yang kehilangan sensitivitas terhadap kondisi, situasi, bahwa itu menyentuh bergesekan dengan sara. Ataupun walaupun tidak bertujuan itu akan bisa dibawa kepada perkara sara. Masa kita lupa belakang hari ini? Saudara kan lihat dalam 2-3 tahun pandemi ini, dunia medsos kan begitu gencarnya ya. Tidak sedikit orang-orang yang karena mulut, karena tulisan, ya, mereka masuk di dalam jeratan hukum. Karena emosi, karena kebencian, tidak tahan nafsu, mereka masuk di dalam dunia tulis-menulis lewat jari ini. Ternyata menjadi harimau mereka. Mereka terjebak masuk di dalam kesalahan undang-undang ITE. Dan tidak sedikit yang masuk dalam penjara. Karena perkara itu. Konyol bukan? Ya. Nah, disinilah kita belajar, mari masuk di dalam urusan rohani kita. Amsal 18 ayat 1 sampai 21. Tapi saudara cukup baca ayat 20-nya dulu. Ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Perut orang dikenyangkan karena hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Berarti bicara bibir, bicara mulut. Kalau bicara mulut berarti bicara lidah. Kalau bicara lidah, bicara mulut berarti bicara perkataan. Bicara ungkapan. Nah, saudara, hati-hati ya. Lewat ini, itu bisa mengenyangkan perut saudara. Bicara kekuatan
kata-kata, bicara kekuatan ungkapan manusia. Banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan. Sehingga banyak orang hidupnya sembrono, orang tidak hati-hati, orang lengah, apa yang keluar dari mulutnya, mereka tidak hati-hati. Mereka tidak kontrol. Oleh sebab itulah Alkitab sekali lagi dengan keras mengingatkan saudara dan saya. Mengingatkan di dalam Amsal yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai mulut. Hidup dan mati dikuasai bibir. Siapa suka menggemakannya? Siapa suka mengeluarkan perkataan-perkataan lewat mulutnya? Ya, siapa suka ngomong lewat mulutnya? Di sini pakai istilah menggemakannya, akan memakan buahnya. Ayo garis bawahi, siapa suka menggemakan akan makan buahnya. Amsal 18 ayat 21 ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gema itu adalah suara atau bunyi yang memantul. Itu namanya gema. Pernah kan saudara mengalami teriak dalam sebuah ruangan, tapi ruangan ini menggema ya. Nah, itu artinya suara saudara dipantul. Ya. Artinya memantulkan atau mendengungkan atau saudara itu membalikkan kembali. Kata-kata yang saudara dan saya ucapkan, yang saudara gemakan, itu pada akhirnya, pada ujungnya akan kembali kepada kita yang mengucapkan. Pengertian ini harus dipegang benar. Apa yang saudara gemakan, itu akan kembali kepada saudara sendiri. Jadi realita gampangnya gini, saudara. Kalau sudah ngerti ini, ya, realitanya gini. Kalau saudara dan saya ingin punya masa depan yang baik, kalau saudara dan saya ingin sebuah kesuksesan apapun ya, sesuatu di depan ini yang sukses, yang membuahkan sesuatu yang baik, yang indah, maka saudara dan saya ini sebaiknya menggemakan sesuatu yang positif, yang baik, yang benar, yang indah. Ya, itu maksudnya. Dengan menggemakannya, kita akan makan buahnya. Kalau saudara gemakan itu terus-menerus, saudara justru akan menerima itu. Gitu. Bila kita menggunakan mulut kita untuk berkatakan hal yang positif, firman Tuhan misalnya, yang baik, yang benar, dan kita mendeklarasikan kebenaran itu, kepercayaan itu, keyakinan itu, iman itu, maka sudah pastilah hidup saudara akan mengalami perubahan sesuai apa yang firman itu katakan. Kalaupun belum terpenuhi, ya, gambaran cita-cita harapan tadi belum terpenuhi, paling tidak hidup kita sudah dibawa kepada jalur yang menuju ke sana. Dibawa kepada jalur yang baik, yang benar. Gitu loh. Ya, ini kan penting sekali, ya. Karena itu sediakanlah, pesannya gini, sediakanlah waktu saudara dan saya itu untuk punya waktu membaca dan merenungkan firman. Baca dan renungkan firman. Seperti Filipi 4 ayat 8 katakan, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, biarlah semuanya itu senantiasa mengisi perbendaharaan hati saudara dan saya. Hati ini terisi oleh perkara-perkara yang baik tadi. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau hati ini terisi, maka yang keluar dari hati masuk ke mulut ini, itu adalah hal-hal yang selaras dengan firman Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jangan abaikan membaca dan merenung firman Tuhan. Kita harus paham bahwa perkataan saudara dan saya, statement saudara dan saya, ungkapan saudara dan saya, itu akan memimpin saudara kepada yang benar atau kepada yang hancur.
Kalau ungkapannya keburukan, itu akan memimpin kepada jalur kehancuran. Kalau ungkapan ini benar, akan membawa kepada jalur yang benar. Dan ternyata ini memang tidak semua orang menyadari seperti ini, karena itu mereka gegabah. Ya, ingat, hidup dan kematian itu ditentukan oleh lidah saudara dan saya. Orang yang selalu memperkatakan buruk pasti akan menerima akibatnya. Orang yang selalu mengatakan perkataan jelek, dia akan mengkondisikan dirinya itu dalam situasi yang didominasi, diwarisi, diwarnai oleh sesuatu yang buruk. Ya, dia akan digiring kepada yang buruk. Kalau sesuatu yang baik, yang indah, yang menguatkan, yang membangun itu ada di dalam kita, sampai terungkap dalam pikiran kita, kita itu akan digiring hidup ini menuju sesuatu yang indah, yang baik. Walaupun saat ini belum. Ya, tetapi jalurnya udah benar. Ingat saudara, perkataanmu akan mengubah hidupmu. Saat ini tidak sedikit orang yang tidak sadar bahwa kata-kata yang didengar ini itu akan memimpin dan bisa merusak jalan hidupnya. Ya. Yang didengar dan yang kau ucapkan itu akan merusak dan bisa membangun. Ingat ya, dengan kata-kata saudara bisa membangun kepercayaan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata-kata yang pedas, saudara bisa merusak, menyakiti, merobek hati orang lain. Tetapi dengan perkataan yang lemah lembut dan penuh kasih, saudara akan membuat orang lain bergembira, damai, dipulihkan hidupnya, dikuatkan, orang lain bisa merasa dipimpin kepada titik kemenangan. Nah, inilah perkataan, inilah ungkapan. Ungkapan verbal bisa lisan, bisa tertulis. Setiap kita ini tiap hari, saudara dan saya ini tiap hari, itu diperhadapkan oleh keputusan demi keputusan. Kita ini diperhadapkan kepada sesuatu yang harus kau buat keputusan. Apapun gitu, keputusan. Karena itu, saudara, mari perhatikan, apa pilihanmu untuk dikatakan. Saudara, perhatikan bagaimana engkau cara menata kata ini, supaya perkataan ini akan membangun, menuntun kita mengarahkan ke masa depan yang mana ini. Ya, akankah saudara membangun lingkungan dengan perkataanmu, atau saudara akan menghancurkan, merusak lingkungan dengan ucapan perkataanmu? Perkataan lahir dari hati. Karena itu firman katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu melebihi engkau menjaga apapun di dunia ini. Saya terjemahkan kira-kira begini. Kalau kau mau menjaga hati, jagalah dengan serius sungguh-sungguh, mengutamakan. Utamakanlah kau jaga hati itu melebihi engkau menjaga hartamu. Utamakan menjaga hati itu melebihi engkau menjaga anak istrimu. Utamakan jaga hati itu seperti engkau melebihi menjaga posisimu, kekayaanmu. Artinya hati itu segala-galanya. Sebab dari situlah akan meluncur banyak perkara. Lewat apa? Mulutmu. Lewat ungkapan, tertulis maupun lisan. Lewat inilah akan membangun, membentuk sebuah tindakan perbuatan. Nah, saudaraku, marilah kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Perkataan yang baik, perkataan yang penuh kasih, itulah perkataan dari Tuhan. Orang-orang percaya itu ada pribadi Roh Kudus, yaitulah Roh Allah dalam dirimu, yang seharusnya engkau meluncurkan perkataan membangun, bukan perkataan fitnah, bukan perkataan yang menghancurkan orang lain, bukan perkataan jahat, bukan perkataan kebencian, bukan perkataan kepahitan. Itu semua adalah membawa kehidupan saudara kepada kematian. Sebab itu sekali lagi, percayalah bahwa perkataan orang percaya itu punya kuasa. Sebab memang ada kuasa di dalam diri orang percaya. Dan perkataan orang yang
punya kuasa itu tentu perkataan yang membawa berkat kebenaran. Demikianlah saudara, sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, janganlah engkau tumbang hidupmu hanya karena ungkapan perkataanmu. Jadikan perkataanmu menjadi perkataan terang, yang membangun, yang sehat, yang menguatkan orang, dimanapun engkau berada, sebab engkau itu terang Kristus. Hari ini peristiwa Holy Week menegur saudara dan saya, jaga mulutmu, jaga dan hati-hati dengan isi hatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu yang pendek ini engkau menegur kami, engkau membangun kembali manusia roh kami. Kami dikuatkan lewat peristiwa yang terjadi atas perusahaan Holy Wings ini. Akibat mereka tidak hati-hati dengan segala ungkapan mereka, sampai mereka menjadi tumbang sendiri. Mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Itulah peringatan juga bagi kita semua anak-anak Tuhan. Semoga apa yang kita gaungkan, apa yang kita gemakan, yang semuanya akan kembali kepada kita sendiri. Itu justru akan kembali dengan buah yang baik. Tidak ada cara lain kecuali ungkapan kebenaran. Tidak ada cara lain kecuali perkataan-perkataan kebenaran. Itulah yang akan membangun masa depan kami semua. Terima kasih Tuhan, ajarlah mulut bibir kami ini Roh Kudus, supaya ini mulut bibir yang berada pada tempatnya. Tempat yang memberkati, tempat yang baik dan positif, dan tempat kebenaran. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Demikianlah saudara, sekali lagi, jangan pernah lupakan untuk share. Kalau kau punya hati mengasihi kepada setiap orang atau saudaramu, bagikan kebenaran ini untuk membangun mereka. Jangan egois. Ya. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan di dalam tema yang berbeda. Tuhan memberkati. God bless you all.